Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Surabaya, Bapak Bagus, dan pengurus IGI Kota Surabaya, Bapak Ibu Guru di Kota Surabaya dan se-Jawa Timur khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua dalam ruang Zoom meeting tentunya bersama guru-guru hebat yang luar biasa di seluruh Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pada pagi hari ini mohon izin Bapak dan Ibu yang luar biasa, yang hebat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya seyogyanya akan membuka kegiatan pada pagi hari ini, karena pada hari ini juga bersamaan dengan kegiatan lainnya, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua, dan doa beliau semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi. Sebenarnya ingin banyak sekali yang akan saya sampaikan karena saya juga mendapat tugas untuk mengikuti kegiatan yang ada di Balai Kota dan di Balai Pemuda, sehingga saya akan memberikan satu informasi tentang hak uji kompetensi ya untuk guru, terutama untuk pegawai negeri sipil. Dan informasi lainnya nanti akan saya sampaikan juga, karena kami akan mengundang khusus Bapak Ibu guru di bulan ini juga berkaitan dengan beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan. Nah, dalam kesempatan ini mohon izin saya bisa share screen ya Pak Bagus, Pak moderator. Iya Bu, sebentar. Monggo Bu, silakan. Terlihat. Sudah kelihatan Bu, sudah kelihatan dengan jelas. Baik, saya akan terlihat ya Bapak Ibu, karena memang ini adalah informasi yang penting dan dalam bulan ini insya Allah akan disampaikan sosialisasi begitu ya dari Kementerian Kemendikbudristek terkait uji kompetensi pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam jabatan fungsional guru. Mohon izin untuk Bapak Ibu guru yang PNS, ini memang hal yang baru dan informasi ini juga harus dipahami dan diketahui oleh Bapak Ibu guru. Nanti terkait dengan P3K dan lain sebagainya juga akan kami sampaikan, tetapi mungkin akan ada waktu tersendiri. Dan hari ini kami juga mengajukan formasi kembali untuk P3K ya, untuk formasi di tahun 2003 gitu. Jadi dalam bulan Juli insya Allah itu akan ada formasi kembali dibuka untuk P3K, dan kami sedang mengajukan formasi untuk tahun 2003 ini. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk uji kompetensi ini seyogyanya memang akan disampaikan langsung nanti oleh Kemendikbudristek ya di bulan ini, karena kami melihat jadwal rencana sosialisasi itu memang sekitar tanggal 8 Mei gitu, tapi mungkin ada dan lain sebagainya nanti juga akan disampaikan melalui surat ke kami ya, ke Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, dan juga melalui website Kemendikbudristek. Jadi terkait dengan uji kompetensi ini, Bapak dan Ibu, landasan hukumnya seperti yang ada di dalam layar pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian juga ada Permendikbudristek yang terbaru nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah dan pendidik. Nah, khusus ini saya akan menyampaikan untuk
jabatan fungsional guru atau JF, ya, Japu untuk guru. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali ya di dalam Permendikbud yang tadi, Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 ya tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru. Di sana tertulis bahwa guru itu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas ya, yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kemudian jabatan fungsional sendiri yang sering kita kenal dan disingkat menjadi JF, itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, memang kalau guru tentu sejak dulu adalah jabatan fungsional, gitu ya. Tetapi sekarang ada aturan yang baru ya untuk mendapatkan jabatan fungsional itu Bapak Ibu guru yang PNS harus mengikuti uji kompetensi dan itu ada persyaratannya. Nah, kemudian uji kompetensi sendiri Bapak Ibu adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, ya, sekali lagi kompetensi teknis, kemudian manajerial, ya, dan sosial kultural dari jabatan fungsional guru dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan uji kompetensi ini sendiri ya untuk mengukur, sekali lagi untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi pegawai negeri sipil atau PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru ya terhadap standar kompetensi jabatan fungsional guru. Nah, kemudian hasil dari uji kompetensi ini nanti digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, peserta yang akan mengikuti uji kompetensi nanti ya lagi harus PNS, kemudian melaksanakan tugas sebagai guru yang belum, ya, sekali lagi yang belum atau sudah memiliki sertifikat pendidik, ya, namun belum diangkat ke dalam jabatan fungsional guru dengan pangkat yang pertama penata golongan ruang 3C ke atas, ya. Dan penata muda tingkat 1 golongan ruang B yang telah memiliki persetujuan teknis menjadi golongan ruang 3C dari BKN regional. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional guru ini harus memenuhi persyaratan belum memasuki usia 53 tahun atau untuk jabatan fungsional guru ahli pertama ya dan jabatan guru ahli muda atau ya 55 tahun untuk jabatan fungsional guru ahli madya. Jadi dari sisi usia pun juga menjadi persyaratan gitu. Nah, selanjutnya untuk persyaratan mengikuti uji kompetensi ya sebenarnya nanti juga akan dilakukan coaching klinik langsung dari panitia ya dari panitia Kemendikbudristek. Nah, jadi ada pendampingan, ya. Selain sosialisasi juga ada pendampingan, sehingga nanti Bapak Ibu guru yang mengikuti uji kompetensi benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Nah, lalu persyaratan dan dokumen uji kompetensi apa saja? Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan uji kompetensi, peserta ya, uji kompetensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama sekali lagi statusnya harus PNS, ya. Kemudian yang kedua memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4, ya. Kemudian memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional guru yang akan diduduki paling kurang 2 tahun, paling kurang ya minimal. Nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk PKG-nya, Bapak Ibu juga diperiksa kembali ya, dilihat lagi apakah sudah dinilai oleh tim penilai ya, penilai
kinerja guru, ya, guru senior ataupun kepala sekolah, karena ada beberapa sekolah negeri pun ada yang belum dinilai PKG-nya atau masih di bawah, ya, kategori baik. Nah, ya, jadi masih di bawah atau bernilai di bawah baik. Nah, itu yang jadi perhatian, sehingga sertifikasi pendidiknya pun tidak atau belum keluar, ya, karena masih ada PKG yang di bawah nilai baik atau cukup. Nah, ini tidak boleh, ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen, ya, dokumen yang harus disertakan, ya, atau nanti akan diupload begitu oleh Bapak Ibu yang mengikuti uji kompetensi ini. Jadi sekali lagi ini bukan seperti uji kompetensi guru yang dulu, ya, yang pernah kita lakukan untuk semua guru, ya, tapi ini khusus untuk PNS dan untuk mendapatkan jabatan fungsional. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, kita kembali ke dokumen yang harus diberikan atau diupload nanti, ya, ketika sebelum mengikuti ujian. Yang pertama adalah surat pernyataan pimpinan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru calon peserta ini memiliki integritas dan moralitas yang baik. Nah, itu nanti bisa mendapatkan dari Dinas Pendidikan Kota. Kemudian surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat, ya, secara jasmani dan rohani. Sekali lagi Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Surabaya. Kemudian scan asli ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Saya katakan kenapa Surabaya, karena memang khusus untuk Kota Surabaya. Demikian juga untuk Bapak Ibu guru PNS yang ada di kota lain, ya, itu tentunya puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang ada di tempatnya. Kemudian tadi sudah ijazah terakhir yang telah dilegalisir, ya, dan scan asli surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. Kemudian scan asli penilaian kinerja 2 tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang keenam itu persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan dari penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, ya, ke penata golongan ruang 3C yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN bagi PNS yang belum memiliki surat keputusan pengangkatan penata golongan ruang 3C. Jadi kalau belum keluar SK-nya, boleh membuat atau mendapatkan surat persetujuan, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti untuk materi uji kompetensi dan metode yang digunakan adalah secara online metodenya, ya. Sekali lagi secara daring, ya, berbasis komputer. Kemudian untuk materinya seperti yang saya sampaikan di atas, kompetensi teknis, ya, kemudian manajerial dan sosial kultural. Nah, nanti materinya seperti apa? Pada kesempatan berikutnya kami undang khusus Bapak Ibu yang ada di Kota Surabaya untuk mendapatkan materi ini. Kemudian ini rencana penjadwalan penyelenggaraan uji kompetensi, ya, yang sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan tidak ada yang mundur, tapi kalau mundur ya kita mengikuti karena dari Kemendikbudristek demikian, ya, akan kita ikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, sementara yang kami dapatkan rencana penjadwalan penyelenggaraan uji kompetensi ini, ya, seperti yang tertera di layar. Yang pertama adalah penyampaian informasi penyelenggaraan uji kompetensi. Jadi penyampaian informasi ini kami dapatkan melalui surat Bapak Ibu. Dinas Pendidikan juga sudah mengupload, ya, di website, di pengumuman. Nah, mungkin ada banyak guru atau beberapa guru yang belum membaca, maka inilah yang saya sampaikan, ya, dan nanti kita akan perkuat kembali setelah sosialisasi. Tentunya kami akan dampingi Bapak Ibu untuk bisa memahami, ya, bagaimana materi-materi yang diujikan melalui uji kompetensi jabatan fungsional. Kemudian di websitenya atau di laman, ya, website itu laman resminya Ditjen GTK itu juga sudah
berikan informasi ini. Nah, lanjut lagi untuk sosialisasi yang saya sampaikan tadi dan koordinasi melalui daring itu pada tanggal 8 Mei 2023. Nah, kami juga masih menunggu sosialisasi dari Kemendikbudristek sehingga nanti kita bisa bersiap bersama ya untuk mendengar ya sosialisasi dari Kemendikbudristek. Selanjutnya untuk tahapan kegiatan berikutnya yaitu pendaftaran calon peserta uji kompetensi itu dimulai kira-kira ya karena ini baru rencana tanggal 8 sampai 17 Mei 2023 paling tidak kalau mundur ya mundur 1 minggu gitu ya. Sepertinya harus di Mei diselesaikan. Kemudian seleksi administrasi dan pengusulan calon peserta itu di tanggal 9 sampai 19 Mei 2023. Kemudian pengumuman peserta uji kompetensi ya tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei. Kemudian coaching klinik ya saya sampaikan sekali lagi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan coaching klinik ya peserta uji kompetensi itu sekitar tanggal 25 sampai 26 Mei. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi di bulan Juni ya tanggal 5 ini rencana ya. Kemudian pengolahan hasil uji kompetensi itu di tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni. Kemudian penetapan dan pengumuman kelulusan uji kompetensi tanggal 16 Juni dan penerbitan sertifikat uji kompetensi dan rekomendasi tanggal 16 Juni. Jadi ini masih rencana Bapak Ibu jadwal yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek sebagai panitia pusat. Nah, untuk kegiatannya yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan tidak terlalu jauh berbeda ya. Selanjutnya untuk penyelenggaraan uji kompetensi Bapak Ibu ada alurnya ya alur penyelenggaraan uji kompetensi itu sekali lagi ya melalui tim PKB. Jadi Bapak Ibu pendaftarannya melalui tim PKB. Kemudian nanti verifikasi dokumen dan pengumuman peserta. Jadi kalau yang sudah alumni guru penggerak ya fasilitator penggerak, pengajar praktik atau instruktur ya. Nah, ini pasti tahu SIM PKB-nya Bapak Ibu, yang lainnya juga SIM PKB-nya harus sering-sering dibuka ya, karena memang semua pengumuman tentang guru itu ada di SIM PKB panjenengan semua ya. Nah, jadi untuk pendaftaran nanti melalui SIM PKB, verifikasinya juga demikian, pengumumannya juga langsung ya di SIM PKB-nya Bapak Ibu sendiri. Kemudian juga melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi tolong platform Merdeka Mengajarnya juga terus disambangi ya hampir setiap hari mungkin ya, tapi jangan dilupakan karena ada beberapa guru yang menyampaikan juga terlambat melihat ya pengumuman dan lain sebagainya ya lupa kalau semua pengumuman itu ada di SIM PKB Bapak Ibu. Jadi untuk pelaksanaan pengumuman hasil uji kompetensi dan penerbitan sertifikat itu bisa lihat di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pendaftaran seleksi administrasi dan pengusulan calon peserta. Proses pendaftaran ya, seleksi administrasi dan pengusulan dilakukan dengan beberapa tahap. Ini nanti juga akan dikuatkan juga, diberi pemahaman juga kepada Bapak Ibu semua. Ya, sekali lagi ada coaching kliniknya. Nah, di sini ada tim uji kompetensi pusat Bapak Ibu melalui SIM PKB. Sekali lagi tadi karena uji kompetensi ini melalui metode daring atau online dan biasanya masuk di SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi panitia pusat itu mendistribusikan ya daftar nama calon peserta uji kompetensi kepada dinas. Ya, jadi nanti masuk ke dinas pendidikan kota atau kabupaten masing-masing yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya. Kemudian atau kepada tim uji kompetensi daerah. Nah, tim uji kompetensi daerah ini tentu nanti akan ditunjuk Bapak Ibu ya dinas pendidikan tentu bersama BKPSDM atau BKD ya untuk mensosialisasikan jadwal dan pelaksanaan uji kompetensi kepada PNS yang terdaftar sebagai peserta. Kemudian nanti calon peserta itu melakukan pendaftaran. Sekali lagi mengunggah, melengkapi dokumen, ya persyaratan itu semuanya melalui SIM PKB. Nah, kemudian tim uji kompetensi daerah nanti akan melakukan seleksi secara administrasi, kemudian juga memverifikasi dan memvalidasi dokumen calon peserta melalui SIM PKB.
Nah, selanjutnya setiap calon peserta ya Bapak Ibu yang lulus seleksi secara administrasi nanti akan diusulkan ya oleh tim uji kompetensi daerah menjadi peserta uji kompetensi kepada tim uji kompetensi melalui SIM PKB lagi ya, melalui surat sebagaimana tercantum ya dalam format, nanti ada format yang nanti akan kami berikan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir karena ini memang hal yang baru dan pertama buat Bapak Ibu, kami akan dampingi. Nah, nanti setelah sosialisasi dari tim uji kompetensi pusat gitu ya. Nah, kemudian untuk pengumuman uji kompetensi ini Bapak Ibu sekali lagi tadi saya sampaikan mau informasinya ya pengumumannya itu melalui surat, kemudian SIM PKB ya, alamat email peserta melalui akun belajar.id. Bapak Ibu pasti semua sudah punya akun belajar.id ya. Ini jangan lupa kalau menggunakan operator ya yang ada di sekolah, Bapak Ibu minta ya jangan nanti ketergantungan. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di IGI ini sudah canggih luar biasa, apalagi IGI mendampingi Bapak Ibu ya, menginspirasi dengan pelatihan hari ini ya, supaya Bapak Ibu sudah sangat-sangat menguasai di sisi bidang teknologi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di laman https ya ujikompetensi.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada pengawas uji kompetensi, walaupun nanti secara online ya mirip-mirip seperti UKG begitu ya, ketika kita mengikuti uji kompetensi guru pada waktu itu ditempatkan di suatu sekolah yang mempunyai jaringan komputer baik dan sarana prasarana komputer cukup memadai ya, maka ada pengawas uji kompetensi ya. Jadi pengawasnya nanti Bapak Ibu akan kami tunjuk dan memang ini perintah dari pusat itu berasal dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah dan unsur dinas yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya. Nah, jadi ada pengawasnya, jadi pengawas ujian gitu ya. Dan nanti berapa orang dalam satu ruangan itu juga tergantung nanti berapa banyaknya komputer yang ada di lab komputer sekolah. Nanti akan kami tunjuk untuk pelaksanaan ya, untuk sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi. Nah, kemudian penetapan dan pengumuman kelulusan uji kompetensi ini Ditjen GTK akan menetapkan ya. Jadi sekali lagi yang menetapkan adalah Ditjen GTK, penetapan kelulusan peserta uji kompetensi berdasarkan pengolahan hasil uji kompetensi. Kemudian Ditjen GTK pun akan menyampaikan pengumuman hasil uji kompetensi ini kepada dinas. Sekali lagi kepada dinas yang membidangi pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, ya seluruh Indonesia itu akan mendapatkan pengumuman dari Ditjen GTK baik melalui surat maupun di platform Merdeka Mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Informasi ya yang dalam waktu dekat akan Bapak Ibu laksanakan, terutama Bapak Ibu guru yang sudah menjadi PNS dan golongan 3C tadi akan bersiap-siap ya. Dan mohon izin Pak Bagus, mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai kegiatan ini dan saya sangat berterima kasih sekali ya, sangat berterima kasih sekali IGI yang luar biasa ini sudah berkolaborasi ya, kemudian bekerja sama ya, bisa menginspirasi teman-teman guru di seluruh Indonesia tentunya untuk berbagi ya, berbagi apa saja pengetahuan, sharing dan sebagainya, hal-hal yang memang untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Dan penuh tantangan ini karena kita sudah direformasi, kemudian transformasi. Nah, kita berada di era yang industri ya 4.0, kita akan menuju ke 5.0. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu guru berada, teruslah meningkatkan kompetensinya supaya bisa mendampingi, ya, membimbing anak-anak didik kita, ya, untuk meraih cita-citanya yang memang
kita tunggu sebagai generasi emas pengganti, ya, pengganti tongkat estafet dari Bapak Ibu guru juga tentunya nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa bersama atau membersamai kegiatan pada hari ini. Salam sehat saya dan salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga sukses dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri.